kasih, selamat datang di podcast langkah awal dalam dunia pendidikan. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang SPMB atau P2DB, khususnya buat adik-adik SMP, MTS, dan sederajatnya untuk melanjutkan jenjang sekolahnya yang lebih tinggi. Nah, kali ini kita kedatangan guru yang sangat inspiratif, inovasi, dan kreatif dari SMK Negeri 1 Probolinggo. Selamat datang Ibu Tuti. Selamat datang Alam. Nah, bisa perkenalkan terlebih dahulu Bu, nama dan sekarang menjadi di jabatan apa gitu. Oke. Terima kasih sebelumnya ke Alam ya yang sudah ngasih kesempatan Bu Tuti ini untuk podcast di langkah awal pada sesi ini. Perkenalkan saya di sini sebenarnya guru di SMK Negeri 1 Probolinggo lah. Kebetulan Bu Tuti itu mendapat tugas tambahan sebagai waka kesiswaan, dan di mana waka kesiswaan itu kalau tadi menyangkut dengan topik yang diangkat nih, saya menangani terjun langsung di kegiatan kepanitiaan SPMB tentunya. Itu mungkin yang bisa sampaikan. Terima kasih Ibu perkenalannya. Nah, kita kali ini akan masuk dalam pembahasannya. Meskipun pemirsa semua atau teman-teman masih belum tahu SPMB itu apa, apakah sama atau beda, kita akan membahas semua itu seputar informasi itu di podcast kali ini. Baik, kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi gini Bu Tuti, di Indonesia sekarang ini kan maraknya banyak gara-gara SP2DB itu sudah diganti diganti SPMB istilahnya aja. Ya. Nah, SPMB itu kan kepanjangannya itu sistem penerimaan murid baru. Nah, gitu. Jadi Bu Titi bisa menjelaskan istilah-istilah sekarang SPMB sama yang P2DB dulu ya. Apakah sama atau bagaimana, bisa diceritakan sedikit? Ya. Jadi gini, sebenarnya sama lah. Itu hanya istilahnya aja yang beda. Tadi Alam kan ketika menyampaikan SPMB itu dia mengatakan sistem penerimaan mahasiswa, hampir keceplos kan ya. Memang sih selama ini kita mengenal SPMB itu sistem penerimaan mahasiswa baru. Tapi untuk tahun ini oleh pemerintah dicatut lah ibaratnya diambil istilahnya, kepanjangannya adalah sistem penerimaan murid baru. Memang bagi yang terbiasa menyebut itu pasti ngiranya sih masih mahasiswa. Nah, kalau Bu Tuti membaca juknisnya sebenarnya itu semua sama dengan tahun kemarin. Hanya beberapa istilah memang ada yang banyak diperbarui di situ. Kalau PPDB itu penerimaan peserta didik baru. Dari istilahnya saja sudah menggunakan peserta didik. Jadi ada peserta didik, ada siswa, ada murid ya kan. Tapi kalau tahun ini kita pakai SPMB nih, nah M-nya ini murid, jadi di dalamnya juga kata-katanya murid, maka istilah peserta didik menjadi murid itu sudah berbeda. Termasuk di dalamnya ketika kalau SPMB kemarin ada selain jalur afirmasi, zonasi, prestasi, kemudian prestasi akademik, itu udah sekarang beda lagi nih, sedikit istilahnya saja, tapi intinya adalah itu semua perbaikan-perbaikan. Yang pertama misalkan ada jalur afirmasi, perpindahan orang tua, kemudian domisili sekarang. Sebelumnya zonasi jadi domisili, kemudian lanjut ke ganti ke kegiatan prestasi akademik itu. Jadi istilahnya aja yang beda ya, sistemnya sama. Pada dasarnya pasti dari tahun ke tahun itu ada perbaikan begitu. Perbaikan yang kepinginnya itu meningkatkan dari kekurangan atau hasil evaluasi di tahun sebelumnya begitu. Oh iya. Nah, tadi kan sudah menyangkut dalam pendaftaran dalam SPMB. Nah, tapi di SMA sama SMK itu apakah sama kira-kira Bu? Soalnya saya baca-baca kalau di SMA itu ada domisili, terus ada perbedaan tugas orang tua, terus ada nilai rapot, dan yang terakhir itu ada mutasi. Oh iya Bu, maaf, mutasi ya teman-teman. Apakah sama di SMK itu ada? Soalnya di brosurnya itu tidak ada mutasi itu. Oke. Jadi begini, perpindahan orang tua itu ya mutasi itu lah. Jadi memang kalau di brosur sih agak terbatas karena kan space-nya ya lah. Jadi gini, kalau SMA dan SMK itu
berbeda pembagiannya. Jadi kalau misalkan SMA itu jalurnya juga ada 3. Yang pertama afirmasi, dilaksanakan bersamaan nih dengan SMK. Tahap 1 afirmasi. Di afirmasi itu ada apa? Ada apa saja? Ada jalur afirmasi keluarga tidak mampu, prestasi keluarga tidak mampu, kemudian ada perpindahan orang tua atau mutasi itu tadi dengan inklusi ya. Itu ada 4 itu. Nah itu kalau di SMA dan SMK sama sih, cuma 15% begitu. Nah kemudian di tahap 2 ini SMK di SMA yaitu jalur domisili. Domisili ini juga waktunya itu betulnya agak lupa ya tahapannya. Pokoknya begini, ada prestasi akademik. Prestasi akademik atau ini nilai gabungan. Prestasi, jalur prestasi nilai. Jadi ada jalur prestasi untuk SMA. Apa sih itu prestasi? Ya prestasi lomba semuanya. Nah ini presentasinya saya agak lupa, saya nggak bawa juknisnya itu ya. Kemudian tahap 3 ini ada jalur domisili. Domisilinya SMK dan domisili SMA. Kalau domisilinya SMA itu sebagian besar persentase di SMA. Tapi kalau domisilinya SMK cuma 10% lah. Jadi domisilinya SMK ya sekitar gini aja. Tapi kalau domisilinya SMA itu ada domisili sebaran. Jadi ada yang di wilayah rayonnya, ada yang di luar rayon. Alam rumahnya mana? Di Sumberasi. Sumberasi itu kabupaten. Ya, kabupaten. Nah, kalau kamu ikut aturan sekarang dan masuk daftar SMK, kamu hanya bisa milih SMA kota itu cuma 1. Tapi kamu bisa milih di kabupaten 2 sekolah. Karena kan pilihannya 3 gitu. Itu namanya sembarang. Pasti tentu itu pemerintah ada punya tujuan itu. Nah, kalau SMK itu dibagi 3. Tadi domisilinya 10%, jalur afirmasinya 15%. Berapa sisanya? Berarti sisa 75 ya. 75% ya. 75. Berarti itu dinilai gabungan. Sisanya dinilai gabungan. Kayaknya di afirmasi itu ada 15%, terus dibagi sekian itu. Kemudian di domisili agak banyak lagi, bukan 10% tapi kalau nggak salah 25 kalau nggak salah. Kemudian yang terakhir itu ada 65% prestasi akademik. Prestasi akademik itu rapor. Jadi itu makanya Alam dari rumah Sumberasi bisa masuk sini, temanmu dari kabupaten bisa masuk sini. Itu juga ada tujuannya lah. Jadi kalau misalkan di sekitarmu nggak ada SMK, kamu mungkin masuknya SMK Bismen kan ya? Iya. Tapi di sekitar rumahmu sana nggak ada SMK Bismen, makanya kamu dibolehkan tuh SMK jalur lintas zona itu tadi. Itu bedanya di situ ya pembagiannya. Gitu. Ngomong-ngomong tentang pendaftaran yang sekarang ini, saya jadi ingat di tahun lalu pas masih saya daftar di SMK 1 Probolinggo dan daftar di jalur akademik juga prestasi akademik. Pakai rapot jalannya. Iya benar Bu. Waktu itu alhamdulillah meskipun rapotnya kecil, gara-gara indeks, gara-gara sekolah juga itu sangat jauh Bu. Akhirnya meningkat gitu? Iya, enggak, turun. Oh turun? Iya. Jadi nilai awal yang sudah saya kumpulkan dari kelas 7 sampai kelas 9 itu sia-sia. Dari 91 itu turun jadi 88. Terus saya coba daftar di SMA itu sama orang tua itu tidak boleh kan ya Bu. Nah, jadi saya daftar di SMK 1 Probolinggo dalam jalur prestasi akademik. Nah, alhamdulillah saya daftar di manajemen perkantoran dan diterima. Setelah itu teman-teman, saya daftar ulang itu bertemu dengan Bu Tuti ini yang melayani saya dalam daftar ulang dan proses masuk ke SMK 1 Probolinggo. Dan saya juga sudah berbincang-bincang dari awal pertemuan di pelayanan di ruang BI sama Bu Tuti, alhamdulillah jadi sudah tahu gitu. Nah, kira-kira sekarang ini apakah tetap sama Bu? Peran dalam SPMB sama yang tahun lalu itu posisinya apa ya? Peran Bu Tuti ini kepanitiaannya itu bagaimana Bu Tuti? Oh iya. Kalau ditanya peran saya masih sama. Mungkin Alam yang dimaksud tadi sistemnya mungkin ya. Oh iya, SMK 1 ya, yang di SMK 1. Jadi
kalau SPMB sendiri kan kita dari Juknis kita pelajari ini SMK 1 mau memberi pelayanan seperti apa untuk jaring siswa ya. Nah SMK 1 itu walaupun itu sudah dilakukan online, tapi sudah 2 tahun ini ada yang beda lah. Kalau angkatannya Alam dulu itu nggak ada verifikasi PIN. Jadi Alam kalau ngambil PIN bisa online ya keluar sendiri nanti. Tapi kalau sekarang semua pendaftar selain mendaftar itu harus diverifikasi oleh operator sekolah. Jadi Alam harus datang ke sekolah tersebut untuk untuk meminta verifikasi, dan itu sekolah yang dekat berdasarkan KK begitulah. Nah kalau kemarin kan Alam juga waktu itu daftar ulang tuh ketemu saya gitu sama, dan di sini saya jadi ketua SPMB ini insya Allah tahun keempat lah. Dan tahun keempat itu yang kita lakukan adalah melakukan layanan langsung kepada calon siswa. Harapannya itu bukan hanya mereka nanti asal mendaftar, kita juga sambil mengarahkan karena targetnya itu juga harus terpenuhi lah. Misalkan kalau mereka mendaftar dari rumah bisa jadi larinya ke manajemen perkantoran semua, padahal manajemen perkantoran itu di sini tuh nggak tahu ya kenapa nilainya tuh grade-nya agak tinggi gitu. Nah anak-anak itu kadang-kadang nggak paham tuh nilai saya sekian cocok nggak masuk ke situ. Nah kalau misalkan itu kita biarkan mereka nggak bisa masuk ke SMK 1, maka kalau saya sebagai panitia tujuannya itu adalah bukan hanya mengarahkan ke SMK 1 pokok masuk, tetapi kita kasih wawasan nih ke konsentrasi keahlian yang lain supaya keinginannya untuk masuk ke SMK 1 itu tercapai, tetapi juga tahu bahwa oh saya ini lebih suka ke bidang ini karena wawasan SMK dan itu agak terbatas. Kenapa saya katakan terbatas? Biasanya tadi kalau Alam masih ingat nih ya, jalurnya kan dari tahap 1, 2, 3 sampai 4. 3 itu berakhir di SMA. Dulu sampai 5 lah. Tahun ini domisilinya bareng. Semoga dengan bareng ini membawa dampak baik lah begitu untuk kita semua. Nah itu biasanya setelah tahapan-tahapan SMA nggak keterima baru ke SMK. Nah anak-anak ini adalah anak-anak nggak siap. Beda dengan Alam, ketika orang tuanya udah mengatakan kamu nggak boleh SMA, kamu harus SMK, berarti kan orang tua mendukung ya Alam ya. Terus Alam juga mulai mikir nih, oh saya ini jurusan apa. Tapi kalau anak-anak patah hati itu harus kita sangoni. Dan ternyata tapi semua yang patah hati juga nggak menghasilkan sesuatu yang sifatnya karena kecewa hasilnya mengecewakan, tidak lah, karena anak-anak itu juga anak-anak yang punya kemampuan tapi yang harus kita arahkan, sehingga dengan harapan setiap kali SPMB dilakukan itu kita harus terpenuhi semua nih, MP terpenuhi, yang BD terpenuhi, lengkap semua itu mungkin. Dengar-dengar tadi Bu Tuti membahas tentang kemampuan dari setiap siswi di SMP ini. Saya juga dengar di berita di TikTok dan di televisi juga itu katanya bahwa di seluruh SMK Indonesia ini dengan adanya perubahan SPMB itu adanya tes-tesan untuk kemampuannya untuk masuk di jurusan setiap SMK gitu Bu. Apakah itu benar atau cuma tes biasa kayak misalnya di RPL nih ya Bu? Itu ada tes mata, terus tes buta warna, atau bukan tes macam itu, atau tes soal, atau tes bagaimana? Oke. Kalau dari juknis yang saya baca lah, kebetulan untuk SMA, SMK negeri khususnya Kota Probolinggo ini nggak ada tes. Tapi tes yang dimaksud ini adalah mungkin tes kesehatan ya. Tes kesehatan ini kebetulan kalau di RPL ini disyaratkan. Nah, sementara kalau tahun kemarin tes kesehatan ini panitia boleh nih menyelenggarakan sendiri, ngukur tinggi badan, berat badan, sama ngetes buta warna. Tapi untuk tahun ini kalau nggak salah itu harus dari klinik yang direkomendasikan, seperti puskesmas atau klinik resmi, ya pokoknya yang resmi lah gitu. Jadi nggak kedukun lah. Jadi kenapa kok RPL itu dikhususkan harus itu? Itu kalau kan ada apa ya? Coding, ada juga mungkin robotik kabel itu kalau kita nggak bisa bedakan warna bisa konslet lah. Arahnya ke sana. Ini yang paling sederhana ya. Kalau alasan lainnya saya kurang paham, tapi yang jelas yang mensyaratkan itu seperti itu ada. Jadi bukan tes yang mengerjakan latihan soal, tidak. Kita semua kita tampung nih. Kita juga nggak ada kelas unggulan, adanya sih kelas industri aja gitu. Oh iya, terima kasih ya Bu.
Terus sekarang kita akan membahas lagi tentang apa ya, dalam pesan dan kesannya selama Bu Tuti 4 tahun jadi ketua PPDB dan sekarang SPMB itu bagaimana Bu? Pesan dan kesannya gitu. Pesan dan kesan. Iya. Kesan dulu paling ya. Iya, kesannya dulu. Setelah kesan baru pesan. Iya. Kesan saya cukup puas dengan apa yang saya lakukan. Bukan puas sih, tapi maksud saya ada 1 tahun, ada 1 seri yang saya jalani begitu. Dan di sini ternyata kita bukan sekadar menjadi panitia SPMB, tetapi adalah bagaimana membawa sekolah ini menjadi bermanfaat di luar sana, menjadi sebuah kabar baik, menjadi sebuah pilihan yang memang layak untuk dipilih gitu kan. Biasanya diawali dengan promo itu lah. Iya. Termasuk ketika juga kepada calon siswa itu bahwa kalian itu adalah apa, kamu tuh nggak rugi, nggak salah tuh masuk ke sini begitu. Karena kebetulan kalau di SMK ini kan programnya BMW, tahu lah BMW. BMW itu bisnis. Oh, bukan Bu. Bekerja. Oh, bekerja. M-nya Mandiri, bukan. bekerja, melanjutkan. Oh, melanjutkan wirausaha. Ya. Nah, itu yang kemarin sudah saya tekankan dari awal tahun. Nah, ternyata itu membawa dampak positif, dan saya sih walaupun nggak melakukan penelitian mendalam ini Lam ya. Jadi kan SMK itu bisa bekerja, bisa melanjutkan ini kuliah ya, kemudian bisa wirausaha. Anak-anak yang kita tanya nih dengan masih mereka belagapan di awal, ngapain sih Bu disuruh kok sudah harus milih loh, ibaratnya ini sedang naik kendaraan nih, mau turun mana nanti gitu kan, kendaraannya mau jalan gitu. Oh iya Bu, saya nanti kalau belajar di SMK saya mau melanjutkan. Akhirnya berarti dia harus fokus untuk belajar materi dan teorinya. Tapi kalau dia mau wirausaha, makin bagian mana yang harus di-push. Kemudian kalau mau bekerja, dia harus paham sekali selain teori juga prakteknya, kayak gitulah. Nah, itu ada 3 tahun yang barusan lulus. Saya merasa bangga dengan mereka, bukan bangga pada diri saya, tetapi pada mereka, karena mereka ini ternyata ada hasilnya ya. Termasuk pada saat SNBT kemarin ada sekitar 25 siswa yang sudah diterima di perguruan tinggi negeri. Nah, itu sebetulnya bukan menjadi target kalau SMK. Dan ini kalau yang siswa bekerja, saya belum ngecek juga, itu kayaknya semoga ada peningkatan. Nah, itu kesan saya. Jadi ternyata kesimpulannya bukan sekadar mencari siswa, tapi menjadikan sekolah ini layak untuk dipilih, dan bahwa semua yang sekolah di sini juga layak untuk memilih sekolah kami SMK Negeri 1 Probolinggo. Nah, kalau pesannya adalah sejak dini lakukan pengetahuan yang mendalam tentang studimu di jenjang berikutnya. Carilah pengetahuan di luar sana selengkap-lengkapnya. Jangan sampai kamu sekolah sekedar formalitas. Lakukan sesuatu itu sesuai dengan apa yang kamu inginkan, tapi juga kamu butuhkan, kamu pahami, dan kamu jalani secara sadar dari awal hingga akhir. Karena waktu tidak pernah berulang, begitu. Sehingga insya Allah hasilnya itu nanti akan dinikmati di akhir, seperti itu. Itu mungkin saja. Baik, terima kasih ya Bu Tuti. Jadi teman-teman, kesimpulan dalam podcast kali ini itu adalah kita ambil yang terakhirnya, bahwa kita sekolah di mana saja, entah itu SMA atau SMK, itu sama saja. Itu tergantung dari kita sendiri, bagaimana kita memilih plan itu untuk bekerja, berlanjut kuliah, atau kita berwirausaha, itu tergantung dari diri kita sendiri. Maka dari itu teman-teman dari kelas 10, kelas 11 itu kita harus menyiapkan plan itu benar-benar mau kemana, karena realita di dewasa itu tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi teman-teman semua harus bisa semangat dan harus bekerja keras demi orang tua teman-teman. Terima kasih dalam podcast kali ini, langkah awal. Kita bisa bertemu lagi di episode kedepannya lagi. Terima kasih ya Bu Tuti. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Set kata-kata hari ini.